belajar relatif aman jika seluruh tahapan itu dilakukan. Jika belum, maka tidak boleh dipaksakan. Dan hal ini sesuai dengan yang disampaikan Mas Menteri. Klik berikutnya. Klik berikutnya. Nah, ini Mas Menteri mengatakan, kapan rencana sekolah akan masuk? Beliau hanya menjawab, sekolah akan segera kembali dibuka. Segera. Kata segera itu belum tentu. Lalu menunggu, ini yang menjadi stressing saya. Menunggu. Pertimbangan gugus COVID, percepatan penanganan. Ini sesuatu yang masih dilema untuk kita. Sesuatu yang masih akan terjadi perubahan untuk kita. Kapan setiap daerah akan dimulai. Klik berikutnya. Nah, kalau kita lihat petanya hari ini, saat ini betul memang tahun ajaran baru dimulai 2020 bulan Juli. Ya, clear. Tetapi tahun ajaran baru tidak identik dengan anak masuk sekolah. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, anak boleh masuk sekolah jika daerah itu sudah dinyatakan hijau. Ya. Sementara hari ini yang masuk wilayah hijau itu baru 6%. Yang 94% itu wilayahnya masih merah, oranye, ya, dan kuning. Jadi sangat kecil Mas ya. Klik lagi, coba diklik. Nah, kita lihat ini petanya. Kalau daerah saya sudah hijau, apakah otomatis bisa dibuka untuk pembelajaran? Jawabnya tidak. Karena apa? Ketika sudah dinyatakan hijau, untuk bisa dibuka, maka pemerintah daerah atau Kanwil atau Kemenak dalam hal ini untuk anak di madrasah itu harus memberikan izin. Ya. Kalau memberikan izin, apakah sudah otomatis dibuka? Belum. Ada syarat lagi. Satuan pendidikan atau sekolah sudah memenuhi semua daftar itu di checklist clear. Nggak ada persoalan. Apakah itu selesai? Belum. Yang terakhir adalah orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka dimulai. Artinya apa? Artinya, meskipun 3 komponen di atas terpenuhi, orang tua belum setuju, maka belum bisa dimulai. Atau ketika dari 40 anak kita yang ada di sekolah, 5 orang tua tidak setuju, maka 5 anak ini tidak boleh dipaksakan untuk masuk. Mau tidak mau, guru sekolah harus menyiapkan layanan yang berbeda. Harus melayani mereka. Sekali lagi, itu pun bukan berarti sekolah langsung terus bisa masuk. Ketika dia masuk dalam 2 minggu, kemudian di dalam 2 minggu bahan perkembangan menjadi kuning, maka bisa saja sekolah itu harus meliburkan kembali. Sekali lagi, hari ini kita berada dalam era ketidakmenentuan. Tetapi bukan berarti ketika tidak menentuan itu membuat kita menyerah atau pasrah. Tetapi justru kita harus berusaha untuk berinovasi agar kita tetap bisa berdamai, eksis, berdampingan dengan COVID untuk menjalankan layanan pendidikan pada anak-anak kita. Klik berikutnya. Ya, coba klik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya di balik musibah ada hikmah. Salah satu hikmah menurut saya adalah di new normal ini menyadarkan kita semua bahwa tatap muka bukanlah ruang satu-satunya belajar. Masih ada ruang-ruang belajar yang lain. Selama ini kita terlalu fokus pada satu ruang belajar. Apa? Di kelas. Ketika anak tidak di kelas, maka dalam benaknya mereka sedang tidak belajar. Lalu kemudian kita menjadi lupa, masih ada ruang-ruang lain yang bisa kita optimalkan. Apa? Ruang maya daring, ruang belajar di rumah, ruang belajar di lingkungan. Itu adalah ruang-ruang belajar yang sesungguhnya bisa kita optimalkan untuk mendukung proses pembelajaran, memaksimalkan layanan pilihan belajar pada anak-anak kita. Klik berikutnya. Ya, klik berikutnya. Ya. Coba diklik, Mas. Ya. Nah,
Di new normal juga menyadarkan kita bahwa target akademik bukan menjadi prioritas utama. Tapi yang menjadi prioritas utama apa? Klik berikutnya, diklik. Ya, yang menjadi prioritas untuk kita semua, Bapak Ibu, ya, kesehatan dan keselamatan. Sudah, itu kata kunci. Keselamatan dan kesehatan siapa? Bukan hanya siswa, tetapi guru, pendidik, keluarga, masyarakat itu menjadi prioritas. Jadi tidak boleh hari ini kalau kita hanya berpikir anak-anak sehat tapi guru kita tidak sehat. Tidak bisa. Guru kita adalah komponen penting yang harus kita jamin dan kita pastikan dia sehat. Karena kalau guru kita tidak sehat, maka dia akan berpengaruh pada layanan kepada anak-anak didik kita. Klik berikutnya, klik. Nah, lalu model seperti apa ya yang bisa kita lakukan? Diklik lagi, coba. Klik. Nah, ada 5 yang menurut saya harus kita ubah dalam wajah pendidikan kita. Satu yang harus berubah adalah kebiasaan dan perilaku budaya sekolah. Harus berubah. Ya. Yang kedua, kurikulum kita harus dipikirkan kembali, terutama untuk kurikulum transisi ini. Mengapa ini penting? Saya kemarin sempat menulis tentang kurikulum transisi dan sempat saya kirimkan ke Pak Hamid, Pak Dirjen, dan Pak Muhajir, dan beliau memberikan respon yang positif. Saya bilang, hari ini kita sedang menjalankan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu dirancang untuk kondisi normal. Pembelajarannya normal, targetnya ideal, standar isinya, model penilaiannya normal, sistem praktikumnya normal, semuanya dirancang normal. Tetapi ketika kondisi tidak normal, sementara guru nanti dipaksa untuk menjalankan kurikulum normal itu jelas tidak mungkin. Sehingga menurut saya, mau tidak mau, sekolah harus dipandu untuk mampu mereformulasi kurikulum 2013 yang hari ini dijalankan menjadi versi kurikulum yang paling mungkin untuk dijalankan. Bahasa lainnya, saya menggunakan istilah kurikulum transisi, atau ada sebagian orang yang menyebut kurikulum darurat. Silakan. Tetapi apapun istilahnya harus ada reformulasi. Bentuknya apa? Penyederhanaan dari kurikulum itu. Kemudian ada perubahan orientasi dari ilmu pendidikan yang selama ini difahami kita semua, pedagogi, bagaimana kita bisa mengajar sesuatu dengan baik kepada anak-anak kita, hari ini bergeser ke arah yudagogi. Jadi bukan mengajar kepada anak, tetapi bagaimana memfasilitasi merdeka belajar anak, memberikan pilihan-pilihan belajar. Ini dua hal yang berbeda. Mudah, tidak mudah. Karena apa? Guru-guru kita ketika di LPTK, di tempat kami dulu, ilmu yang diajarkan pedagogi, belum yudagogi. Nah sekarang ternyata mereka harus berubah peran menjadi yudagogi. Nah pertanyaannya, siapa yang mengubah itu? Siapa yang mengedukasi itu? Sehingga kalau guru-guru kita belum berubah dengan begitu cepat, wajar ya. Tugas kita adalah bagaimana mendampingi ya, memberikan wawasan kepada guru-guru kita agar dia bisa menyesuaikan diri dengan baik. Sinergi orang tua harus perkuat, termasuk manajemen sekolah harus berubah. Karena apa? Manajemen sekolah hari ini manajemen krisis. Sekolah dalam kondisi krisis. Kepala sekolah memimpin sekolah, tapi tidak ketemu dengan guru, tidak ketemu dengan orang tua, tidak ketemu dengan anak. Jadi betul-betul harus berubah. Klik berikutnya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, kunci yang harus kita pahami dan kita lakukan untuk Bapak Ibu sekalian. Tolong jadikan mata pelajaran sebagai alat, bukan tujuan. Ya, jadi kalau toh nanti Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya, tolong yang dipegang betul adalah mata pelajaran itu hanya tool, alat untuk mencapai sesuatu. Apa yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang tercermin di dalam KD dalam standar isi.
Sehingga kita jangan terjebak kepada menyampaikan materi mata pelajaran ini, dan sebagainya, tapi core-nya yang penting. Itu yang harus kita pegang betul. KD-nya apa? Goal-nya apa? Ya. Kalau toh goal ini harus saya capai dengan menggunakan mata pelajaran ini, bahasa dan sebagainya, itu hanya tool. Berikutnya, klik. Nah, kenapa saya menyebut bahwa mata pelajaran tool? Karena sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita itu bukan mendapatkan nilai mata pelajaran, tetapi yang harus difahami betul adalah anak-anak kita akan hidup di era ke depan. Era itu bukan era pinter-pinteran mata pelajaran, tetapi bukan era pinter-pinteran tentang knowledge, tetapi di situ terkait dengan kompetisi kreativitas, imajinasi, kompetisi tentang bagaimana critical thinking, berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir tingkat tinggi, kreativitas, kemampuan mengevaluasi, itulah yang harus ditumbuhkan melalui mata pelajaran itu. Ini penting yang harus kita ingat betul. Klik berikutnya. Klik, Mas, ya. Ya, ini kita lihat. Kalau lihat di keterampilan abad 21, itu sangat berbeda sekali, ya. Literasi data, kemudian soft skill, human literacy, terus kemudian di tengah itu dirangkai dengan satu pesan yang paling kuat, core kurikulum yang disebut dengan spiritualism, ya. Ini adalah hal-hal yang harus kita tumbuhkan. Untuk menumbuhkannya bagaimana? Menggunakan kemasan-kemasan mata pelajaran. Ya, jadi tolong betul setiap mata pelajaran harus by design dan sadar betul bahwa ada kemampuan dasar yang harus ditumbuhkan, ya, menjadi core dari seluruh yang akan kita ajarkan. Berikutnya, nah, yang kedua, tolong jadikan siswa menjadi subjek. Karena apa? Karena anak adalah belajar. Belajar itu proses mengalami. Klik, coba diklikkan, diklik. Ya, belajar itu adalah mengalami. Artinya apa? Anak tidak disebut belajar kalau tidak dia mengalami. Ya, mau tidak mau kalau mengalami itu anak sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau dia harus mengalami, maka mau tidak mau, ya, tugas kita bukan mengajarkan, tetapi apa? Memfasilitasi anak agar bisa mengalami. Ya, maka dengan demikian tadi saya sebut, tugas guru bukan mengajarkan, tetapi memfasilitasi. Yang kedua, anak itu unik. Sudah nggak akan pernah anak itu sama. Kita punya anak 3, semuanya berbeda. Ya, setiap anak punya potensi yang berbeda. Nggak mungkin sama itu. Tugas kita menemukan potensi, memfasilitasi potensi. Cara mereka belajar beda, meskipun yang dipelajari sama. Dengan topik yang sama, ada anak yang lebih cepat menyerapnya dengan melihat, ada anak yang lebih cepat kalau dia mendengarkan. Tetapi ada anak yang lebih cepat memahami kalau dia melakukan. Nah, gaya belajar yang berbeda ini tolong menjadi bahan pertimbangan ketika kita harus memfasilitasi belajar. Dan yang terakhir, kecepatan mereka berbeda. Karena potensinya berbeda, maka kecepatan mereka berbeda. Artinya apa? Dalam bahasa Vygotsky disebut dengan istilah scaffolding. Jadi, anak itu untuk menguasai satu topik yang sama, misalnya belajar tentang A, B, dan C. Kecepatan anak untuk memahaminya berbeda. Ada anak yang dia butuh waktu 10 menit, dia sudah paham ABCD. Tetapi ada anak yang butuh 1 hari untuk belajar ABCD. Jadi artinya apa? Artinya karena kecepatan anak berbeda, cara belajar mereka berbeda, tugas kita harus menempatkan anak sebagai subjek, tugas guru memfasilitasi beragam gaya belajar dan kecepatan mereka. Nah, itulah dalam bahasa Pak Menteri, Mas Menteri, disebut merdeka belajar.
Ya. Berikutnya klik, Ya. Berikutnya, yang ketiga, balik pola pembelajaran. Kita harus berubah. Ya. Apa yang kita ubah? Klik, coba klik. Ya. Nah, begini. Diklik lagi. Kita selama ini menggunakan mode belajar yang saya sebut dengan istilah mode pembelajaran konvensional. Karena kita kenal. Apa? Namanya pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran di kelas, maka pasti face to face, ketemu langsung, ya. Lalu karena di situ face to face di kelas, kontrol guru menjadi kuat. Maka di situ teacher centric, berpusat pada guru. Lalu hari ini pembelajaran ini nggak berjalan, nggak bisa berjalan sama sekali. Maka kemudian ada pilihan yang kedua, yang saya sebut dengan istilah pembelajaran daring atau online. Tetapi istilah yang lebih tepat sesungguhnya adalah pembelajaran jarak jauh, distance learning. Karena distance learning itu tidak identik dengan online saja, tapi bisa menggunakan banyak mode. Karena pembelajaran jarak jauh, maka di situ anak sebagai subjek. Kalau anak sebagai subjek, maka anak mandiri. Ya, anak harus diberikan ruang untuk mandiri. Nah, hari ini pola yang berlangsung ini. Sehingga mau tidak mau, cara-cara tradisional ini tidak bisa berjalan, kita harus mengubah mode. Ke depan, ketika era new normal sudah berjalan, kemudian kita kembali kepada normal, maka bisa saja pembelajaran kelas ini akan berjalan kembali. Tetapi tidak sepenuhnya. Maka harus digabung dengan model pembelajaran jarak jauh. Maka muncul pembelajaran yang di tengah, mode yang di tengah, klik yang di tengah. Klik, ya, diklik, coba diklik, Mas. Nah, di tengah. Yang namanya perpaduan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran jarak jauh. Karena perpaduan, maka disebut blended learning, pembelajaran gabungan. Apa? Gabungan antara face to face dengan online. Maka disebut blended. Sebagian orang menyebut hybrid learning. Ya, hybrid learning. Nah, blended learning ini ada modenya. Apa modenya? Satu, coba diklik lagi, diklik. Nah, yang sering kita kenal namanya flip classroom. Apa? Kelas terbalik. Artinya kelas terbalik, apa yang dilakukan di konvensional di kelas, itulah yang akan dilakukan di luar kelas. Sesuatu yang dilakukan di luar kelas, maka itu yang akan ditarik menjadi aktivitas di dalam kelas. Maka disebut dengan istilah flip classroom. Ya, ini yang sering kali harus kita pahami secara utuh antara apa itu blended, flip classroom, hybrid, distance learning, online learning. Jadi seringkali istilah-istilah itu membuat kita confused, padahal sesungguhnya mereka bisa ditempatkan pada posisi dan hubungan antar semuanya itu menjadi satu pemikiran yang utuh. Klik berikutnya. Coba diklik. Ya, klik lagi. Nah, flip classroom itu ya ini nggak apa-apa ya. Jadi ada kata yang namanya pembelajaran di kelas, ada di luar kelas. Ya, di kelas itu misalnya 3 dan 4. Ya, R1, R2. Di luar kelas itu adalah 1 dan 2. Ya, kemudian karena dibalik maka nanti aktivitas R1, 2 itu diletakkan di atas di dalam kelas. Jadi sesuatu yang dilakukan anak di luar kelas dipindah di dalam kelas. Sesuatu yang dilakukan di dalam kelas dipindah di luar kelas. Nah, itu yang disebut flip atau kelas yang terbalik atau bahasa lainnya sinkronus dan asinkronus ya. Kita harus menggunakan pola pembelajaran tidak saja sinkronus tetapi juga asinkronus ya, asinkronus. Klik berikutnya. Ya, klik, Mas. Nah, ini contoh ya. Tadi saya sebut bahwa kita akan membalik antara R1, R2 ke atas menjadi di kelas, yang sebelumnya di luar kelas,
R3, R4 yang di dalam kelas kemudian dibalik menjadi di luar kelas. Ya. Misalnya begini, di awal ya kita akan melakukan R1 dan R2. R1 dan R2 adalah di luar kelas. Atau bahasa lainnya daring. Oke ya, bukan tatap muka tadi. Apa aktivitas yang harus dilakukan anak? Karena berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Maka aktivitasnya adalah aktivitas anak. Anak diminta untuk mencari, memilih konten. Konten apa yang dipilih dan dicari oleh anak?